Rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi ahlil jinan nabiyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Salihin salihat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian serial Al-Asma Al-Husna. Pada kesempatan kali ini kita mulai membahas satuan. Jadi kita membahas satu saja supaya mendapatkan insight yang cukup luas. Sebelumnya kita membahas global dua-dua, tapi kita coba untuk pagi ini kita mencoba membahas satu saja. Seperti biasa saya mengingatkan pada diri dan juga kita semua bahwa Allah memiliki al-asma dibagi secara garis besar menjadi dua, yaitu al-asma al-jamaliyah dan al-asma al-jalaliyah. Al-asma al-jamaliyah ini menandakan kelembutan, ya, menandakan keindahan, sifat-sifat seperti ar-Rahman, ar-Rahim, dan seperti yang akan kita bahas al-Basit, ini termasuk sifat al-jamaliyah. Ada juga yang satu lagi al-asma yang nuansanya al-jalaliyah, menunjukkan kehebatan dan keperkasaan Allah. Meskipun jika di persentase jumlahnya lebih sedikit, tapi yang mewakili ini menjadi perlu untuk kita ketahui juga. Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Azim, Al-Ali, Al-Kabir, termasuk juga Al-Qayyum. Nah ini pada kesempatan kali ini kalau kita membahas Al-Basit, Al-Basit itu adalah zat yang maha melapangkan hambanya. Karena secara bahasa, Basit itu membuka, memudahkan, melapangkan. Apa yang dilapangkan? Rezeki, kelapangan hati, ya kan? Membentangkan jalan-jalan rahmat. Nah, jadi kalau kita melihat secara kebahasaan, jadi al-basit itu berarti fataha, membuka, membentangkan, meluaskan, melapangkan, memanjangkan. Jadi manjangin sesuatu itu juga termasuk al-basit. Menguasakan, jadi membuat seseorang berkuasa, itu juga al-basit. Membantu, menolong, menyelesaikannya dengan mudah, itu termasuk juga al-basit, atau bahasa gampangnya al-basit menyederhanakan. Ada juga orang kadang menyelesaikan sesuatu itu ribet sekali. Al-basit itu gampang, sederhana. Ya, ini cara kita ngomong juga begitu. Kadang kita ngomong sama orang bulet gitu ya, tapi ada orang lain ngomong gampang. Nah itu juga al-basit. Nah kita akan bagi menjadi tiga. Al-basit Allah kepada hambanya itu tiga. Yang pertama terkait dengan rezeki. Dan biasanya al-basit itu konotasinya ke sini. Nanti kita akan lihat ayat-ayat Al-Qur'annya. Nah kemudian sudah aslinya tiga. Lalu kita biasanya suka ngambil nomor satu. Sudah ngambil nomor satu, rezeki itu nanti dibatasi hanya materi. Ya, jadi manusia itu kalau belum dikasih duit, belum merasa dapat rezeki. Mohon maaf, ini saya pengalaman pribadi dan juga kita, saya ceritakan ya, dulu saat saya menjadi petugas haji, saya bertugas di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Suatu hari ada cateringnya itu terlambat. Jadi catering satu pesawat itu terlambat, satu kloter. Sehingga petugas haji ini kalang kabut mencari makan untuk jamaah yang baru turun itu ya. Dibagi menjadi beberapa kelompok gitu. Ada yang nyari di tempat A, B, C, dan D. Singkat cerita, itu nyarinya dari sekian itu memang tidak ada yang dapat nasi, jadi dapatnya seperti burger, kentang, dan sebagainya. Nah selesailah itu, dihidangkanlah kepada para jamaah. Selesai mereka dapat, ya, kemudian datang Pak Menteri. Nah Pak Menteri ini nanya,
Bapak Ibu gimana, sehat-sehat? Gitu. Sudah makan? Mereka jawabnya apa? Belum, karena mereka belum makan nasi. Ya, kita yang di situ yang beliin bingung, belum makan tadi, yang dimakan apaan tadi? Ya, jadi persepsi belum makan itu karena belum makan nasi. Sama kita sarapan Bapak Ibu dapat lontong tuh, lontong ya, dapat lontong, udah makan lontong, ada dapat risol gitu ya, pagi gitu ya. Kemudian ada orang nanya, udah sarapan loh? Belum sarapan saya. Tapi pas ditanya, lah tadi apa? Tadi kan baru lontong sama risol. Jadi ini persepsi orang terkait dengan itu yang kita alami sehari-hari, betul ya? Nah, demikian juga itu persepsi kita tentang rezeki pun begitu. Bapak Ibu coba introspeksi ya. Saya setahun ini tidak ke rumah sakit sebagai pasien, gitu ya. Anak istri saya juga udah lama sama tukang apoteknya, bahkan sampai ditelepon, Pak tumben ini sudah berbulan-bulan nggak pernah ke saya, misalnya. Jadi ada orang melupakan bahwa rezeki itu bukan hanya harta, juga bisa berupa kesehatan. Ada juga berupa mudah paham. Kadang kita ini belajar, membaca apa saja itu mudah paham. Ya, kita tidak pernah tersesat, itu juga rezeki juga. Ya, bayangkan Bapak dan Ibu, hari ini rezeki kita berupa jalan itu patokannya adalah Google Map. Ya, saya kesini ini sudah berkali-kali. Tapi kadang saya suka iseng, coba kalau saya nanya Google dikasih kemana, itu dikasih jalan yang sulit, Pak. Kasih jalan sulit. Tadi saya kalau dari Kalibata itu kan saya lewat jalan gede lancar kan karena pagi kan. Itu sama dia dikasih tuh lewat Kampung Melayu, lewat gang lurus motong sih gitu. Tapi itu kan jalan pertama nggak terlalu gede, banyak polisi tidurnya. Saya juga mikir itu aneh banget ya, cara berpikirnya Google itu aneh. Jadi rizki kita itu kita diberikan pemahaman efektivitas di dalam melakukan kegiatan itu rizki. Ada yang berupa hadirnya kita sebagai solusi dari semua masalah yang ada di sekitar kita, itu juga rizki. Kita dicintai orang, diapresiasi, kita kalau punya ide itu cepat gitu ya, bermanfaat, menjadi solusi, itu juga rezeki. Nah ini nanti saya akan buat ringkasannya di sini. Nah yang kedua, ini yang sebenarnya lebih penting dari nomor satu. Jadi kalbu kita ini dilembutkan Allah, dilapangkan Allah. Karena ada orang, kalau kita bicara pada pertemuan sebelumnya, al-qabid itu disempitkan. Pernah nggak Bapak dan Ibu ngerasa gitu, bete gitu, nggak bahasa anak muda sekarang, bad mood gitu. Ketika ditanya, kenapa? Nggak mood aja saya gitu bawaan. Jadi kita kadang merasa berbunga-bunga, merasa wah pagi ini enak gitu ya. Padahal bukan hanya enak begitu aja, itu Allah yang kasih. Kita bangun tidur merasa alhamdulillah, badan sehat dan seterusnya, bersyukur. Itu Allah melapangkan dada kita. Afaman syaraha sadrahu lil Islam. Jadi kita mudah menerima fakta, itu juga merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi dilapangkan dadanya. Ada orang berbuat salah sama kita, kemudian kita, ya udahlah kita maafkan. Ada orang yang panasan, maksudnya panasan Bapak dan Ibu ya. Ada orang set gitu aja, wah langsung dikejar sama dia. Nah, kita lagi banyak pikiran nih, lagi banyak pikiran jalan gitu. Tahu-tahu ada orang set gitu. Bagi orang yang lapang dadanya, dia nggak kepancing. Ya buat apa juga dikejar. Gitu. Ya. Nah saat berdua dengan istrinya juga ngademin gitu. Udahlah bang, kita penting selamat. Beda kalau istri ngobrol, ayo bang kejar bang, kejar. Nah itu lain lagi cerita. Jadi
kelapangan dada kita itu termasuk mudah memaafkan, punya empati. Ya, kadang ada orang cuek, dia nggak peduli perkataannya menyakiti orang, sehingga dia ngomong juga asal-asalan. Kalau orang yang lapang hatinya, dia juga memang nggak terlalu banyak mikir, tapi perkataan yang diungkapkan itu terukur. Ya. Ada orang otomatis dia, oh terima kasih, mudah mengapresiasi, termasuk kepada anaknya, kepada istrinya, kepada suaminya. Ini al-basit, Allah memberikan kelapangan kepada kita. Termasuk yang ketiga, ini juga luar biasa. Saat kita mudah menyayangi, mudah mencintai, mudah dicintai, itu juga bagian dari skema Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ringkasannya Bapak dan Ibu. Setelah ini kita akan lihat ayat-ayatnya. Jadi kalau kita lihat al-basit itu dibagi menjadi 3. Pertama adalah terkait dengan rizki. Rizki itu berupa kesehatan, harta ya udah pasti ya, kepahaman terhadap sesuatu, keterampilan Bapak dan Ibu. Mohon maaf, mohon izin, kita diberi kemudahan untuk menyelesaikan hal yang sifatnya skill, itu juga rizki. Ini kalau mau jujur nih saya tanya ya, mohon maaf ya, itu orang yang benerin AC, tukang cuci, mesin cuci maksudnya, yang sifatnya kehidupan harian kita ya, kipas angin, itu kan keterampilannya. Kalau mau disurvei ya, itu kebanyakan mereka kursus mahal atau kemudian karena coba-coba. Kalau mau jujur ya, orang yang bersihin AC, memang ada yang profesional, tapi yang sering terjadi di masyarakat, itu skill itu siapa yang ngasih? Allah yang kasih. Dia kadang awalnya kesetrum sama mesin cuci. Ada orang kesetrum mesin cuci, lalu dia belajar, lalu pakar, dia tahu dalam-dalamannya mesin cuci. Dan itu sering beberapa kali ketika saya panggil orang, saya ajak ngomong. Dari sekian percobaan manggil orang itu, mungkin hanya 1-2 yang dia serius belajar. Dia belajar iya, tapi belajarnya itu bukan tidak serius, dia belajar, tapi nggak betul-betul serius belajar ke situ. Gitu. Yang suka bersihin AC di rumah, gitu. Itu beberapa kali orang datang pergi, saya tanya, kerja di mana? Dulu saya kerja di sini. Kerjanya bagian yang tidak ada hubungannya dengan itu. Allah beri skill itu, ya, dia ambil pensiun dini. Beberapa waktu lalu, saya kemarin baru dari Malaysia itu, di KLCC itu Menara Kembar, itu gaji orang-orang yang ada di kantor-kantor itu tinggi sekali. Tapi belakangan generasi yang kita sebutnya Gen Z, itu sudah diterima di tempat itu, orangnya pinter-pinter. Kenapa resign? Coba bayangkan. Karena mereka lebih memilih menjadi juru foto, tukang foto turis-turis itu. Pendapatan hariannya dengan yang kerja di atas yang sekolah mahal-mahal itu jauh lebih banyak tukang foto itu. Nah, jadi ini saya sedang tidak ingin membandingkan fenomena itu ya. Artinya di negara kita nanti juga akan begitu. Ketika melihat fenomena pendidikan tidak inline dengan rezeki berbentuk harta, nanti pola pikir masyarakat kita juga, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Betul ya Pak ya? Ada nggak itu sekarang fenomena kayak begitu? Nah, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Nggak usah tinggi-tinggi. Ntar kalau kita koneksinya bagus juga bisa jadi menteri, bisa jadi wamen, bahkan bisa jadi wapres atau presiden. Jadi kita sempit memandang rezeki tadi itu, melupakan tadi kesehatan, kefahaman, keterampilan, termasuk koneksi. Ada orang itu mudah sekali berhubungan dengan A, B, C, dan D yang di saat orang lain belum tentu nembus, gitu ya. Itu juga rezeki, dimudahkan. Ada orang tertentu cara ngomongnya itu meyakinkan.
Makanya kadang digunakan untuk yang baik, kadang digunakan untuk yang buruk. Orang menipu itu perlu keahlian nggak? Oh, perlu keahlian. Menipu. Kadang mohon maaf nih, ada orang menipu bahasanya standar ketebak sama kita. Sampai kita bingung. Ini mohon izin kalau saya sampaikan contohnya ya. Mohon maaf, ada orang menipu tapi bahasanya standar. Pak, saya kehabisan bekal nih, mau pulang kampung. Nah, itu kan akhirnya kita bingung nih. Ini orang asli Ibnu Sabil, dia kehabisan bekal apa nipu? Kira-kira kalau kita didatangi orang kayak gitu, di benak kita gimana? Bapak dan Ibu. Ada orang datang kata kita, Pak Ustadz, saya kehabisan bekal nih. Mohon ala kadarnya sedekah, saya mau pulang kampung. Itu di benak kita langsung apa? Nipu nih orang, gitu kan? Karena bahasanya template. Gitu. Tapi kalau kita menjadi orang yang lembut hatinya, daripada mulut kita terkotori, na'udzubillah, ini saya tidak bermaksud mengotori mulut saya. Saya ngasih contoh aja, kasih aja ala kadarnya, selesai pergi dia. Tapi ada juga orang yang menipu dengan sangat luar biasa, dia belajar serius, ada sekarang hari ini. Nah, orang menipu itu juga skill. Nah, dia rezekinya dari yang buruk, itu bukan al-basit. Jadi Allah mudahkan untuk sesuatu yang buruk, itu sebaliknya. Disempitkan jalan yang baik, dia ngambil jalan yang buruk. Nah, adapun kelembutan dada itu mudah berbuat baik, mudah memahami, mudah memahamkan, dan demikian juga rahmat. Nah, ini ada banyak ayatnya. Kita karena waktu terbatas, nggak semua kita bahas. Bapak dan Ibu, ini slide-nya juga tadi Ustadz sudah menyebut, sudah dibagi, nanti ditadaburi ya. Ini Al-Baqarah 245, Ar-Ra'd 26, Al-Isra 30, Al-Ankabut 62, Ar-Rum 37. Ini semuanya terkait dengan rezeki tadi. Nah, maksud saya tadi ya, ada 3 tadi kan ya. Ada apa tadi? Al-Basit, rezeki, melapangkan dada, sama melapangkan rahmat. Lalu Al-Quran kebanyakan berbicara tentang yabsutur rizqa. Kata-kata yabsutur rizqa itu di situ disebutkan semua kecuali yang di Al-Baqarah 245. Di Al-Baqarah 245 misalnya, saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapa yang memberi pinjaman Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah lipat gandakan menjadi kelipatan yang sangat banyak. Allah melapangkan, menyempitkan dan melapangkan, dan kepadanya semua kamu akan dikembalikan. Subhanallah, ini terkait dengan pinjaman yang baik. Pertanyaannya, kita ini siapa kok minjemin Allah? Ini bahasa yang sangat halus sekali sebenarnya. Ya. Karena Allah sudah mewajibkan zakat. Wahai hambaku, aku wajibkan zakat. Kita sambut, labbaik ya Rabb, saya tunaikan. Orang yang membayar zakat itu bukan orang dermawan. Ini masih koma pertanyaan saya. Kenapa? Karena itu kewajiban. Kalau kita melaksanakan kewajiban, nggak bisa disebut sebagai orang dermawan. Yang disebut dermawan adalah orang yang menambah dari yang wajib. Gitu. Ya. Memberi nafkah kepada istri, anak, wajib. Tapi menambahi, itu menjadi orang yang baik. Gitu, kurang lebih begitu. Orang yang membayar zakat, orang baik, orang taat. Tapi belum orang dermawan. Orang dermawan adalah orang yang menambah dengan sedekah sunnahnya, infaknya. Jadi Allah sudah wajibkan zakat, labbaik. Lalu Allah memberikan keutamaan berinfak banyak di dalam Al-Quran ya. Ya Allah, saya tambah. Tapi Allah menggunakan redaksi lebih halus lagi. Ayo, siapa yang minjemi Allah dengan pinjaman yang baik, maka akan dilipat gandakan. Minjem itu berarti apa? Dibalikin. Lalu pertanyaannya, kok minjem? Nah, saya kasih contoh. Bapak dan Ibu, kita kasih anak-anak kita uang ya, uang jajan, uang saku, betul ya? Pernah nggak Bapak dan Ibu jalan sama anaknya, tiba-tiba bilang gini, Kak, anak-anak kita yang gede ya,
ayah mau pinjem dong, pinjem 100.000. Buat apa ayah? Buat ini. Ini bahasanya seperti kita. Itu uang kita, ya kan? Anak-anak itu dapat uang dari siapa? Dari kita orang tuanya. Kenapa kita menggunakan bahasa kak saya minjem, ayah minjem? Padahal sebenarnya itu juga duitnya ayah. Itu cara mendidik anak supaya halus bahasanya. Tadi betul uang ayah, tapi begitu udah dikasihkan kepada kamu, itu yang ngelola kamu. Supaya kita tidak semena-mena, kita bilang pinjem ya, nanti dibalikin. Tapi anak yang baik, itu yang udah terbiasa melihat orang tuanya dermawan, dia nggak akan bilang nanti ditagih. Anak yang baik ketika orang tua bilang ayah minjem dulu, nanti ayah pakai bahasa minjem, gak usah lah pakai aja ya, gitu. Jadi karena dia sering melihat ayahnya, ibunya berbuat baik, ketika dibilang ayah minjem dulu, itu bahasanya dia nggak akan nagih dia. Udah ayah pakai minjem kayak duit siapa, itu duit ayah juga, pakai aja ya, gitu. Tapi kira-kira ada nggak anak yang nagih? Kalau masih kecil nagih biasanya. Yang nagih itu masih kecil. Ya, anak saya yang kecil itu saya pinjam nih 10.000, nggak punya uang kecil buat parkir ya. Minjem bukan karena nggak punya uang ya. Kadang kita mau parkir gitu ya. Dek, ada uang 5.000 nggak dek? Ada 2.000, 5.000. Ada nih ayah, kasih. Pinjam dulu ya. Ayah ngasih nih parkir. Nah, ayahnya ngerasa bahwa itu kecil duitnya. Ditagih sama anaknya. Ayah tadi minjem uangku loh 5.000. Ditagih. Itu anak kecil. Ya. Jadi yang nagih itu siapa? Anak kecil. Nggak paham esensi rezeki. Tapi kalau orang dewasa, kita udah gede nih kayak segede saya ini, masih punya orang tua. Ayah lagi perlu banget gitu. Misalnya apa gitu ya. Kakek mau minjem dong duit, yang punya duit 100-200 ribu. Ya. Nah yang baik akan mengatakan apa? Udah pakai minjem kakek. Ya, kita dikasih rumah, dikasih kehidupan di sekolah, macam udah pakai aja ayah, pakai aja kayak. Nah itu bahasa yang mohon maaf tidak bermaksud menyamakan, tapi kurang lebih begitu. Kenapa ada bahasa siapa yang minjemi Allah? Ya kurang lebih kurang seperti tadi itu. Bukan Allah perlu, tapi mendidik kehalusan perasaan kita. Masya Allah. Nah, kenapa Allah menyebut yakbidu wa yabsut? Karena tidak semua orang mau minjemin. Dan tidak semua orang minjemin itu tidak nagih. Kayak tadi itu. Anak-anak yang sudah dididik dari sejak kecil kelapangan hatinya, tidak mungkin dia nagih. Tapi saya tanya, ada nggak itu orang-orang yang bukan anak kecil ya, sudah dewasa, orang tuanya minjem, dia nagih? Ada nggak? Ada. Kenapa? Karena mohon maaf, tidak semua orang tua baik juga. Dia bahasanya minjem tapi sengaja nggak pernah balikin. Ada nggak orang tua kayak gitu? Ada juga. Serba salah akhirnya anaknya kan. Ayah nggak ditagih gimana? Saya juga punya istri, punya anak. Kadang begitu. Jadi di sini ada timbal balik kalau sesama makhluk ya. Tapi ini kepada Allah, transaksi kita kepada Allah. Maka meminjamkan ini frasa yang sangat dalam sekali. Ketika Allah menutup wallahu yaqbidu wa yabsut, itu tidak sembarangan. Jadi Allah melapangkan, karena kadang kita juga mikirnya kelamaan, akhirnya kita tidak kontribusi. Allah juga menahan, membuat kita kadang kehilangan momen. Termasuk bulan Ramadan. Salah satu yang penting kita siapkan di bulan Ramadan ini adalah menyiapkan anggaran untuk dilebihkan daripada kebiasaan kita di bulan selain Ramadan. Melatih. Bukan melatih banyak ngeluarin duit, enggak. Melatih lebih banyak memberi daripada mengambilnya. Lebih banyak berkontribusi daripada menerima. Nah ini di bulan Ramadan lebih banyak itu. Nah sisanya yang lain, Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata'. Ini terkait dengan kelapangan rezeki.
Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, hampir sama. Tapi ini temanya beda-beda ya, karena di surat Ar-Ra'd beda dengan Al-Isra, beda dengan Al-Ankabut, beda dengan Ar-Rum. Ya. Nanti ada yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Mohon maaf, Bapak dan Ibu, pernah nggak kita berpikir adil? Kadang kita merasa bahwa Allah nggak adil nih sama orang. Ini ada orang kerja dari pagi sampai sore, bahkan istirahat sebentar dapatnya segitu doang. Sementara di situ orang ada kerjanya main-main, nendang-nendang bola, gajinya miliaran tiap minggu gitu ya. Kadang kita merasa kok nggak adil Allah gitu. Bukan tidak adil, itu Allah sedang. Jadi gini, jangan membandingkan kita dengan orang lain, karena masing-masing punya urusan yang beda-beda. Kadang kita nggak fairnya begitu. Ya, orang udah dikasih kaki sehat bisa jalan, kadang lihat orang punya sepeda bagus ya, yang naik sepeda punya motor bagus, yang naik motor terus, karena dia melihat orang lain. Padahal Allah membagi rizki itu beda-beda. Ada orang, mohon maaf, dikasih uang UMR, dia bisa mengelola, cukup duitnya. Jadi mohon maaf, orang yang dikasih uang sedikit belum tentu tidak cukup. Sementara ada orang dikasih gaji 100 juta, tidak cukup. Ada nggak itu? Orang gajinya udah 100 juta, tapi nggak cukup. Ada. Ada orang dikasih 100 juta, harusnya cukup, tapi dia merasa tidak cukup, itu juga ada. Akibatnya dia menambah dengan tambahan-tambahan yang lainnya. Karena udah dipakai modal itu dalam peristiwa politik. Nah, ini saya cukupkan di situ. Nah, saya akan mudah-mudahan nanti sebelum jam 6 saya akan akhiri, karena ada satu bahasan lagi, kontekstualisasi. Nah, ini ada selain rezeki, ini semua di Ar-Rum 48 ya. Kalau tadi ini terkait dengan tanda-tanda kekuasaan Allah 37, ya 11 ayat berikutnya Allah membicarakan tentang angin ya. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Terkait dengan hujan, mohon maaf kepada Ibu, saya pernah ngalami langsung juga. Hujan deresnya minta ampun, saya waktu itu sedang naik motor, pakai jas hujan gitu ya. Baru aja pakai jalan, di sana bukan hanya ndak hujan, panas. Hanya beberapa meter jaraknya dari saya ke hujanan tadi itu. Sut gitu. Lah, kok di sini bukan hanya ndak hujan, malah panas. Tadi di sana hujannya kayak begitu. Nah, Allah berkehendak termasuk hujan. Di sini diturunkan hujan, di sini tidak. Ya. Ini kebetulan sekarang wilayahnya sedang wilayah kita nih, agak turun ke selatan. Desember awal Januari kemarin di utara itu, saudara kita di Sumatera, bahkan termasuk di Malaysia. Kalau sekarang sedang gilirannya kita. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak melapangkan, ya, menggeser gitu. Maka di Ar-Rum itu banyak berbicara tentang kekuasaan. Karena sebagaimana di awal suratnya berbicara tentang peradaban, nanti dalamnya isinya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi la ayatin. Itu banyak sekali di surat Ar-Rum. Temanya begitu. Di surat Saba kembali Allah membahas tentang itu. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kita sebagian besar enggak merasa itu. Kita merasa bahwa saya sekarang bisa kayak gini kan karena usaha saya. Sombong orang. Padahal rezeki yang diberikan kepadanya itu melibatkan banyak orang. Termasuk saya memahami kayak gini, itu tidak tiba-tiba Bapak dan Ibu. Bisa ngumpulin ayat, menjelaskan. Itu prosesnya panjang. Tidak satu malam atau tidak hanya sekedar saya nyari search engine atau AI. Saya belajar bahasa Arab dari kecil. Guru-guru saya banyak sekali, kemudian diberikan pemahaman oleh Allah, lalu kemudian diberi amanah untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Jadi prosesnya panjang. Sementara ada orang-orang mikir,
Apa gunanya guru? Orang sekarang ada AI, tanya aja AI. Tidak semua AI itu menyediakan sifat yang sesuatu sifatnya adalah kontemplatif, tidak bisa itu. Dia sifatnya knowledge, pengetahuan. Kita tanya AI sifatnya pengetahuan detail. Maka termasuk, mohon maaf, di China itu untuk mendeteksi kesehatan, AI itu bisa jadi lebih presisi, lebih tepat dibanding dokter. Tapi kita bayangkan kalau pasien hanya dikasih interaksi sama robot, itu kehilangan sisi kemanusiaan. Dia dicek nih, masuk robot nih, oh dicek nih kepalanya sehat, ini sehat, oh ada, muncul tuh nanti, Anda ada gangguan pada jantung Anda, fungsi jantung Anda sekian, ini ada gangguan pada saluran darah ini. Itu bisa jadi tepat. Tapi kalau tidak ketemu dokter, nih orang kemudian stres mati. Maka sentuhan dokter itu di mana? Di ujung. Nah, di ujung ketemu dokter, bicara. Bapak ini ada sumbatan darah ini. Bapak ngerokok enggak? Oh, enggak dok, dulu pernah ngerokok. Oh, jangan lagi ya Pak ya, jangan rokok lagi ya. Sentuhan manusiawinya itu enggak bisa dilakukan oleh robot. Perlu manusia. Gitu. Nah, ini hal-hal yang sifatnya seperti ini tidak bisa menggunakan duplikasi mesin. Nah, kita manusia diberikan kelebihan itu yang hingga detik ini robot AI mencoba menanamkan rasa perasaan, tapi perasaannya nggak akan sempurna seperti halnya manusia. Karena manusia itu menganalisis bukan hanya berdasarkan informasi, dia punya empati dan termasuk kelapangan kepekaan tadi. Kenapa ada orang nyerobot antri? Terus saya kan buru-buru. Nah, dia hanya fokus pada dirinya, dia melupakan sistem. Ya. Kenapa ada orang nyikut orang dia nggak merasa salah? Ya. Kenapa ada orang di jalan kalau pagi-pagi berangkat kerja mungkin tatetot itu buru-buru karena dia pejabat, bisa jadi. Tapi ketika orang pulang kerja, semua orang pengen sampai rumah, bukan hanya dirinya. Diperlukan kepekaan. Oke, tadi pagi saya sudah menggunakan patwal, sudah ini. Sekarang pulang kerja, saya ikut berempati dengan orang-orang yang macet di jalan. Ini kalau dilakukan pejabat kita, saat pagi kita memahami karena mereka akan ada banyak pertemuan. Tapi saat pulang, dia tidak menggunakan itu. Saat dia pulang kan dia sudah selesai. Dia hanya kebutuhan dirinya dan keluarganya. Maka ini, Bapak dan Ibu, kembali ke sini. Karena waktu sudah habis. Nanti Bapak dan Ibu, ini PR-nya ya. Jadi yang saya bentangkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ayat di sini. Itu PR Bapak dan Ibu untuk melihatnya di dalam Quran ayat sebelum dan sesudahnya. Nanti baca terjemahnya, kemudian visualisasikan. Nah, terakhir sebelum saya tutup, nanti kita akan dialog. Ada 2 lagi kontekstualisasinya. Kalau saya menjadi hamba Abdul Basit, apa yang harus saya lakukan? Pertama, mohon agar Allah lapangkan dada saya, mudah mendapatkan ilmu, mengamalkan, memanfaatkan, mudah memahami dan mudah memahamkan. Ya, makanya sering dijadikan doa sebelum kita menuntut ilmu kan, doanya Nabi Musa ya, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kedua, memohon kelapangan rizki. Ya Allah, berikan aku rizki yang halal dan berkah, yang materi, yang non materi, dan mudah dermawan berkontribusi. Yang ketiga, memohon diberikan kelembutan hati agar mudah memaafkan. Karena mohon maaf, memaafkan itu tidak mudah. Saya bisa jadi maafkan orang ABC. Untuk DEF bisa tapi agak sulit. Nah, untuk yang G ini kayaknya nggak mungkin saya maafkan. Ada itu orang kayak gitu. Ya, berproses. Ya Allah, mudahkan, lembutkan hatiku supaya mudah memaafkan. Terakhir, hikmah kita menadaburi al-basit ini menumbuhkan rasa syukur.
Ya, seorang itu bersyukur atas kelapangan rezekinya. Fokuslah pada kelebihan yang diberikan Allah. Jangan melihat kekurangan. Kita punya uang 100, hilang 1. Kalau fokus pada 1, kita lupa ada 99 yang masih kita punya. Ya. Jadi kita qanaah dengan kelapangan rezeki. Berupa, tetangga saya dapat kelapangan rezeki materi. Tapi saya mendapatkan kelapangan rezeki koneksi, ilmu, kesehatan. Ya. Ada orang yang setahun penuh dia hanya cuti 12 hari di rumah sakit sebagai security, sebagai tenaga medis. Setiap hari dia hampir melihat orang-orang yang datang sebagai pasien. Ya. Tapi dia di situ tidak pernah sakit. Padahal bergaul dengan orang-orang sakit tapi nggak pernah sakit. Ya, luar biasa. Yang kedua, ridho dan sabar, memberi motivasi untuk bersabar pada takdir, ya, baik saat lapang atau saat sempit. Ya, jadi dua-duanya ya, kita ridho itu pada dua-duanya. Saya ridho ya Allah, dikasih gaji sebulan 100 juta, saya ridho ya Allah. Biasanya yang ngomong gitu yang belum dapat. Jujur ya, yang belum dapat dia akan ngomong gitu, ya Allah saya ridho. Sebulan gajinya 100 juta saya ridho, dia belum dapat. Giliran sudah dapat, belum tentu dia ngomong begitu. Ya, ini introspeksi aja, Bro. Dulu ada orang dia belum punya gaji, belum punya take home pay, karena itu umum ya, standar ya. Ya Allah saya pengen gaji 2 digit. 2 digit itu kan 10 juta. Giliran dapat, dia pasti pengennya nambah lagi. Ya ternyata dapat gaji 10 juta, pengeluarannya nggak kecil juga. Nah makanya Allah itu ngasih gede menyesuaikan dengan kebutuhan dia. Dikasih kecil juga demikian. Dulu masih kita kecil baru menikah, anak juga masih kecil-kecil gitu ya, tidak ada masalah. Tapi begitu kita dulu pernah berdoa, ya Allah sekarang ternyata gaji saya 2 digit, tapi kok masih kurang aja. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyesuaikan, kita menyesuaikan. Dan yang terakhir optimis, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, karena Allah adalah selalu memberikan kemudahan. Jadi sebagai simpulannya, dua bagan tadi, al-basit itu apa tadi? Yang melapangkan apa? Rezeki, dada, rahmat. Nah sekarang mengimani al-basit atau percaya Allah yang al-basit itu bisa menyebabkan syukur, sabar, dan ridho, serta optimis. Sudah jam 6 lewat, saya cukupkan ya. Ini baru satu ya, gimana kalau dua ya? Satu aja terasa sangat global, tapi nggak apa-apa, Bapak dan Ibu nanti bisa lanjutkan sendiri, ayat-ayatnya sudah ada. Barangkali ada 1-2 yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan atau dikembangkan, saya kembalikan kepada Ustaz. Tafadhol. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak-bapak, Ibu, mungkin ada yang mau ditanya. Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Berarti rezekinya baik-baik aja ini. Baik, saya tutup sebagai konklusi sebelum kita salat syuruk ya. Al-basit itu ada banyak hal yang membuat kita mudah bahagia. Ya, artinya gini, kebahagiaan kita itu tidak tergantung dengan suasana eksternal. Mau hujan, mau panas, mau tanggal tua, tanggal muda, mau habis dipuji, mau habis dikritik, tidak ada masalah. Karena kita adalah Abdul Basit, zat yang maha melapangkan. Ya Allah, kebahagiaanku adalah ketika engkau ridho. Ya Allah, hari ini sebelum tidur ya, saran saya. Hari ini ya Allah, saya bisa memastikan dengan pengetahuan saya, tidak ada yang masuk ke mulut saya, mulut anak saya, mulut istri saya, kecuali yang saya pastikan halal. Akhirnya kita ridho kan, tidur. Ya Allah, hari ini alhamdulillah saya mendapatkan banyak nikmat. Nikmat yang paling utama adalah bisa bertemu dengan orang-orang baik. Kalau ketemu orang tidak baik, tidak berpengaruh. Gitu. Ya Allah, hari ini saya mudah memaafkan orang. Hari ini saya mudah melakukan kebaikan. Itu kalau kita lakukan setiap mau tidur. Kita bangun tidur itu ringan sekali.
Mudah-mudahan kita sebagai Abdul Basit, Allah memberikan kelapangan rezeki kita yang halal dan thayyib, mudah melakukan kebaikan, mudah berkontribusi, sehingga kita juga mudah, 3 yang terakhir ini, syukur, sabar, dan optimis. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.